Oke, halo teman-teman, masih bersama saya Sabno Nipar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang fungsi-fungsi ribbon dari menu-menu yang ada, ribbon-ribbon yang ada. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ribbon yang ada pada menu home, ya, fungsi-fungsi yang masing-masing, mulai dari paste, copy, cut, format painter, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana pengenalan tentang ribbon atau sub-sub menu dari menu insert. Kita akan keluarkan dulu, kita masuk ke lembar kerja yang baru, ya ini. Kita akan masuk ke menu insert. Nah, yang pertama sekali adalah ribbon atau sub menu dari insert itu adalah cover pack. Nah, cover pack ini berfungsi untuk memberikan kita kemudahan atau fasilitas untuk membuat cover dari sebuah lembar kerja kita. Kita klik, di sini akan muncul berbagai macam pilihan ya yang bisa kita gunakan untuk membuat cover. Contohnya saya akan menggunakan yang ini teman-teman. Oke, yang ini. Saya akan menggunakan yang ini, maka dia akan muncul. Kita tinggal membuat teksnya saja, apa saja di sini dan apa saja di sini. Nah, di sini biasanya penjelasan tentang buku ini tentang apa gitu, dokumen ini tentang apa, dan di sini judulnya. Kemudian yang ini adalah subtitlenya, dan ini adalah siapa yang membuatnya, seperti teman-teman. Oke, nah itu adalah fungsi dari cover pack. Selanjutnya di sebelah cover pack ada namanya blank pack. Kita lihat di sini dulu, packnya itu ada dua lembar ya. Nah, ada dua lembar ya. Ketika kita mengklik blank pack, maka dia akan muncul lembar kerja baru di sini. Jadi ada 3. Nah, ada 3 teman-teman. Itu fungsi dari blank pack, atau bisa kita menggunakan Ctrl Enter ya, Ctrl Enter untuk membuat lembar kerja tanpa harus mengklik blank pack ini. Contoh seperti ini, Ctrl Enter, maka dia ada 4. Oke, ini saya hapus dulu biar dia dokumennya menjadi 2 saja. Kemudian selanjutnya adalah pack break. Nah, pack break ini contoh kalau seperti ini. Nah, pack break ini berfungsi untuk menambahkan dokumen. Nah, sama juga tadi. Kalau yang blank pack itu akan memunculkan, dan pack break ini itu adalah untuk membuat pack baru yang berbeda dengan pack sebelumnya. Jadi settingan antara pack yang di atasnya dan pack yang akan kita klik ketika menggunakan pack break ini bisa berbeda, teman-teman. Contoh saya klik, nah dia bisa antara pack yang ini, yang nomor 2 dan pack yang nomor 3 ini bisa kita bedakan. Contohnya nanti ketika kita memasukkan halaman ya. Kalau misalnya teman-teman sedang membuat skripsi atau makalah, itu biasanya menggunakan pack break untuk membedakan antara misalnya lembar yang ini itu halamannya berada di tengah, lembar yang ini halamannya berada di sebelah kiri. Nah, itu bisa kita menggunakan pack break, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada table. Table ini kita untuk masukkan tabel. Nah, kita tinggal pilih tabelnya berapa kolom dan berapa barisnya ya, teman-teman. Tinggal kita klik dan pilih berapa ini. Sorry, aku nggak mau. Ini saya hapus dulu ya. Oke, table kita tinggal pilih berapa baris dan berapa kolomnya. Oke. Ya, ini kalau misalnya dia baris dan kolomnya itu ada 10 baris, 10 kolom dan 8 baris, itu kita masih bisa menggunakan layanan yang ada di sini. Namun jika misalnya sudah lebih, itu kita bisa men-set tabel, teman-teman. Misalnya kolomnya ada 20 dan barisnya ada misalnya 10, kita bisa masukkan seperti ini. Nah, ini auto fit before kita centang fixed column width auto. Nah, ini fungsinya untuk supaya apa, teman-teman? Ketika kita mengetik, maka dia besar dan lebar kolomnya ataupun barisnya itu otomatis. Ya, otomatis. Dia akan membuat misalnya kita mengetik teks panjang. Maka ketika kita menggunakan fixed column width, maka teksnya itu akan ter-enter secara otomatis. Nah, begitu. Kemudian auto fit to content artinya adalah tabel ini akan menyesuaikan lebar dari teks yang kita ketik. Kemudian
jika menggunakan auto fit to window itu adalah lebarnya itu akan menyesuaikan dengan lembar kerja kita. Contoh kita akan menggunakan fixed column width ya, kita klik OK. Contoh kita mengetik banyak teman-teman, maka teksnya akan di enter secara otomatis ketika dia sudah menggunakan spasi ya. Nih contoh nih ya, dia akan mengenter otomatis teman-teman tanpa harus kita tekan enter seperti itu. Oke, saya akan kembalikan lagi. Nah, kita akan ulangi lagi membuat teks tabelnya. Insert table, misalnya kayak tadi 10 dan 20, 10 dan misalnya kita buat 5 aja. Kita menggunakan auto fit to content, kita klik OK. Maka sebanyak apapun teks yang kita ketik, dia tidak akan terenter ke bawah sebelum kita tekan enter teman-teman. Dia akan memanjang terus, ya. Nah, kecuali dia akan ke bawah ketika kolomnya ini sudah terlalu kecil, maka dia akan terenter ke bawah. Bedanya dengan kita akan masukkan lagi, kita ulang lagi, insert table, berbeda dengan yang fixed column width. Nah, kalau fixed column width, dia akan ke bawah secara otomatis tanpa harus memperkecil kolom. Nah, itu dia akan otomatis ya teman-teman. Oke, ini menggunakan text fix to content, yang ini text fix to apa tadi ya, text fixed column width ya, column width auto. Oke, seperti itu kalau pada tabel. Kemudian selanjutnya di sini ada picture seperti biasa, itu fungsinya untuk memasukkan gambar. Oh ya, sebelumnya kita bisa membuat, kalau ini kan tabelnya, bordernya itu kan tipis semua, sama seperti yang saya bilang pada video sebelumnya pada menu home. Kita bisa memanipulasi border-border yang ada pada tabel ini. Contoh, kalau teman-teman pernah lihat pada tabel itu bagian luarnya itu adalah tebal, namun pada bagian dalamnya itu tipis. Nah, bisa kita edit menggunakan home pakai border dan shading yang ini ya, atau bisa kita menggunakan table tools di layoutnya, di desain, kemudian kita pilih border. Nah ya, kita pilih border and shading, kita mau buat bagian luarnya tebal. Nah, kalau menebalkan tinggal kita pilih width-nya ini kita tebalkan. Saya mau buatnya 3. Nah, kita perhatikan di sini, kita kan pengennya yang di luarnya saja yang tebal, yang bagian dalamnya tipis. Artinya kalau misalnya kita lihat bentuknya seperti ini, maka semua mau yang luar ataupun yang dalam itu akan menjadi tebal tabelnya. Kalau kita klik OK, tebal semua. Nah, kita akan buat yang sebagiannya itu tipis ya teman-teman ya. Kita klik border shading, kita hilangkan dulu ini ya, kemudian kita ganti menjadi 1/4, kemudian kita klik. Cara menghilangkannya kita klik ya, seperti itu, kemudian klik OK. Maka bagian luarnya tebal, bagian dalamnya tipis ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, misalnya bagian dalam ini kita pengen dia jadi 2 baris, bisa teman-teman, tinggal kita blok, kan kita membuat bagian bawah yang ini jadi 2 baris, satu tebal satu tipis kayak kemarin. Blok, kemudian kita pilih border, kemudian pilih border and shading. Nah, kita lihat di bagian bawahnya kan tipis sama kayak ini, bagian bawahnya tipis sama kayak di sini. Kita tinggal pilih stylenya, satu tipis satu tebal, kemudian kita klik bagian bawahnya, klik OK. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya misalnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris, 5 kolom. Bagaimana cara menghapus kolom? Misalnya kita cuma butuh 4 misalnya, ya gampang, tinggal kita blok atau kita arahkan kursor sampai panahnya membentuk tanda
panah ke bawah seperti ini, kemudian kita klik, kemudian tekan tombol backspace pada keyboard, maka dia akan terhapus. Terus misalnya kita sudah terbuat 4, ternyata tabelnya itu kolomnya ada 5 gitu. Gampang, caranya sama, kita arahkan mouse ke atas table, kita klik kanan, kemudian pilih insert, dan kita pilih insert column to right, maka dia akan tambah. Nah, begitu juga cara menghapus baris teman-teman ya. Tinggal kita arahkan ke pojok ke bagian kiri, kita klik, kemudian tekan backspace. Nah, kalau menambahnya tinggal kita klik kanan, pilih insert, dan pilih insert row below untuk menambahkan kolom ke bawah, baris ke bawah. Insert row below. Atau misalnya di sini kita pengen nambahin ke kolomnya ke kiri, tinggal klik kanan, pilih insert column to left. Jadi dia tambah ke kiri. Menghapusnya sama, tinggal kita blok dan backspace. Nah, saya akan membahas masalah tabel aja dulu ya. Kali ini saya akan membahas masalah tabel, dan besok kita akan bahas tentang picture, clip art, shapes, smart art, chart, dan semua macam yang ada pada menu insert. Kali ini kita akan bahas tuntas tentang table. Nah, di table itu ada, kita pilih desain. Nah, di sini ada macam-macam stylenya teman-teman ya. Ada yang tanpa garis horizontal. Ya, ini seperti ini, tanpa garis horizontal, lihat teman-teman. Nah, itu ada style yang sudah disiapkan sama Microsoft Word-nya. Kemudian di sini ada shading itu untuk mewarnai, sama kayak tadi, kita klik warnanya, maka dia akan mewarnai satu kolom ya, satu kotak saja. Kalau kita blok, maka dia akan diwarnai seluruhnya. Tapi kalau misalnya kita tidak blok, maka dia yang diwarnai cuma satu. Contoh kayak di sini, saya akan mewarnai, saya pilih kuning, maka yang diwarnai itu adalah yang satu kolom ini gitu. Border tadi berfungsi untuk merubah style garis atau border ya. Nah, di sini juga ada pen color. Kalau ini tadi stylenya yang bisa kita pilih. Contoh, saya akan pilih 2 baris. Kemudian saya akan menggambarkan di. Nah, ini stylenya ini adalah jalan pintas dari bordernya ini. Kalau kita pilih yang ini, kita gampang, tinggal kita pilih stylenya ya, style bordernya. Contoh yang ini, garis putus-putus, gampang, tinggal kita gambarkan saja. Kita klik, tahan, tarik. Nah, maka dia akan berubah teman-teman. Oke ya, cara mudahnya. Nah, kalau tadi kan menggunakan shading kan agak sedikit rumit. Kalau menggunakan ini lebih gampang. Ya, itu sama dengan fungsi dari draw table. Kita pilih stylenya, tinggal pilih, kemudian kita gambarkan, kita gariskan. Oke, kita gariskan. Ini adalah cara gampangnya. Oke. Selanjutnya itu ada pen color. Pen color itu ya tinggal pilih warna saja, kemudian kita gambarkan. Misalnya tadi itu warnanya warna hitam, kita buat jadi warna hijau gitu. Oke, nah ini warnanya warna hijau. Kemudian ini draw table. Draw table itu fungsinya dari yang ini tadi. Kalau eraser itu berfungsi untuk menghapus border. Misalnya kita hapus, dia menjadi satu. Ya, atau bisa juga dengan menggunakan eraser ini, bisa juga menggunakan marge cell, atau kita blok, klik kanan, pilih marge cell. Marge cell itu untuk menggabungkan, sama juga fungsi dengan eraser. Eraser itu untuk menghapus border ya. Sama juga fungsi dengan marge cell. Nah, itu dia. Kemudian ada di table tool itu ada yang namanya dengan layout. Layout itu berfungsi untuk mengatur tampilan dari table kita. Contoh ini, view gridness. View gridness itu untuk memunculkan garis-garis bantu. Contoh kita klik. Oke. Kita klik. Nah, karena tabelnya ini sudah kita kasih border, maka gridness tidak muncul. Contoh ya, ini tabelnya, bordernya kita hilangkan semua.
Ini kita pilih no border. Oke, kita pilih no border. Ini kita hilangkan dulu bordernya. Oke, nah sudah. Yang di atas, ketika kita klik greatness, maka dia akan muncul garis bantu di sini. Greatness ini berfungsi untuk membantu kita ketika tabel yang kita buat itu tidak memiliki border, ya teman-teman ya. Oke, ini kita kembalikan lagi bordernya menjadi 2. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya di layout ada yang namanya properties. Properties ini itu memunculkan informasi tentang tabel kita ya. Dan row-nya berapa, kolomnya berapa, cell-nya berapa, align text-nya berapa. Oke. Delete untuk menghapus. Insert above ini sama juga tadi dengan cara klik kanan dan insert tadi teman-teman. Nah, ini adalah cara shortcut-nya. Kita klik insert above itu akan memunculkan baris di atas ini. Contoh di sini ini adalah kursor kita klik insert above, maka dia akan tambah di atas. Kemudian kalau insert below, kita akan klik di sini. Contoh insert below, dia akan munculkan di bawah. Ini yang baru muncul. Kalau insert left, itu akan munculkan di samping sebanyak dari yang ada ini. Itu. Kalau misalnya kita klik 1 di sini, kita insert left, maka dia muncul 1. Tapi kalau misalnya kita blok 1, misalnya seperti ini, kita insert left, maka dia akan muncul sebanyak yang kita blok tadi. Oke, ini kan saya. Kemudian kalau insert right sama juga dengan yang tadi ya. Oke. Kemudian kita akan blok merge cell. Merge cell itu berfungsi untuk menggabungkan sel ya. Sama juga fungsinya dengan eraser tadi. Nah, ini adalah merge cell. Sama kan? Terus kemudian kalau split cell itu berfungsi untuk menambahkan menambahkan table di dalam table ya. Contoh saya akan pilih buat saya akan tambahkan 2 kolom dan 2 baris. Kita klik OK, maka dia akan tambah di dalam sebuah table ya. Di dalam table ini akan tambah 2 baris dan 2 kolom. Nah, itu dia. Jadi split cell itu adalah menambahkan tabel di dalam tabel yang kita kerjain sekarang. Kemudian split table, kalau split table itu untuk memisahkan. Kalau yang ini contoh nih, split table dia akan menambahkan dengan cara terpisah. Kalau tadi kan kalau split cell itu menambahkan yang ada di dalam. Kalau ini menambahkan namun dipisahkan. Contoh di sini saya akan tambahkan layout split table. Maka dia akan menambahkan terpisah dia yang ditambahkan. Kalau tadi split cell itu bergabung dengan sel yang ada, dengan table yang ada. Namun kalau split table itu terpisah. Oke, auto fit tadi sama kayak tadi, auto fit content, auto fit window, auto fit column sama. Terus kemudian height dan width ini bisa kita atur, atau ini fungsinya untuk membesarkan mengecilkan. Nah, cara membesarkan mengecilkan boleh melalui sini ya. Kalau height itu untuk melebarkan baris atau mengecilkan baris, kalau width untuk membesarkan kolom atau mengecilkan kolom. Cara mudahnya adalah kita arahkan kursor ke baris atau kolom yang akan kita kecilkan. Contoh kita akan mengecilkan kolom yang ini ya. Kolom yang ini kita kecilkan. Caranya arahkan kursor ke garis sebelah kanan sampai muncul dan sampai kursor kita berubah menjadi panah seperti ini. Panah ke samping dan ke kanan dan ke kiri. Kita kecilkan. Kita tarik ke kiri untuk mengecilkan. Kemudian kita tarik ke kanan untuk melebarkan. Oke ya teman-teman ya. Itu kalau untuk membesarkan dan mengecilkan kolom. Namun jika untuk membesarkan dan mengecilkan baris, itu panahnya bukan ke kanan ke kiri lagi, tapi ke atas dan bawah sama ini. Kita arahkan ke garis yang ada di yang horizontalnya, kemudian kita klik, kita tarik ke atas untuk mengecilkan, kita tarik ke bawah untuk membesarkan, tarik ke atas untuk mengecilkan. Nah, seperti itu teman-teman. Atau bisa melalui ini. Kalau kita besarkan, contohnya di sini, maka width-nya akan berubah. Width-nya akan berubah. Height-nya akan berubah. Kayak gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ini distribusi row itu sama saja. Kemudian yang ini itu adalah untuk mengatur posisi teks ya. Misalnya yang ini, kalau misalnya kita pilih yang ini, dia teksnya akan berada di atas dan di rata kiri kan.
Kalau yang ini dia akan berada di atas dan di rata kanan kan, di rata tengah kan. Yang ini berada di atas dan di rata kiri kan. Yang ini berada di tengah dan di rata kiri kan. Yang ini berada di tengah dan di rata tengah. Ini ada. Oke, ini bisa teman-teman lihat ya. Oke. Nah, text direction ini untuk merubah konten, merubah posisi huruf ya. Kita klik text directionnya nih, merubah dia. Oke ya, berubah kan teman-teman. Oke. Kemudian cell margin, yaitu ukuran selnya teman-teman ya. Kemudian sort sama kayak tadi fungsinya sort ya. Kemudian repeat header sama formula ini untuk membuat rumus. Nah, kalau untuk rumus itu menggunakan root agak sedikit sulit, tapi nanti kita akan belajar menggunakan Excel. Jadi ini adalah table, fungsi dari shortcut table dan manipulasi table yang ada di Microsoft Word. Kita akan membahas selanjutnya adalah tentang picture ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai ketemu, goodbye.